Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Jumat 3 Maret tahun 2023. Nah, setelah pagi tadi kami belanja ke pasar. Yang tadinya biasanya kami naik motor, tapi sudah seminggu kali ini kami mencoba untuk jalan kaki. Jaraknya lumayan, kalau PP ya 1 kilo lebih, dengan jalan cepat, berkeringat, alhamdulillah ya, supaya badan tetap terjaga sehat teman-teman, tetap fit ya, dalam keadaan prima sehari-hari, yaitu lakukan olahraga. Oke teman-teman, Dewani Duren pagi ini akan berbagi tentang nutrisi ya, karena masih banyak ya di medsos itu yang tidak ngerti bahwa tanaman itu perlu makan ya. Tanaman itu perlu gizi ya, tanaman itu perlu disiapkan makanannya. Ini masih yang banyak sekali yang tidak ngerti nih ya, masih banyak yang tidak ngerti sehingga tanamannya menjadi kurang baik. Nah teman-teman ya, tanaman itu seperti manusia. Manusia itu perlu makan untuk bisa hidup dan tumbuh berkembang ya. Manusia itu perlu makan. Nah, tanaman itu seperti juga makhluk manusia. Ya, tanaman itu perlu makan. Nah, makanannya itu apa saja sebenarnya teman-teman ya. Makanan tanaman itu sebenarnya sudah ada di dalam tanah, itu ada. Hanya karena dimakan terus, lama-lama stoknya habis. Sama manusia juga gitu ya. Kita biasanya memiliki persediaan ya. Tapi kalau dimakan terus tanpa persediaan itu diisi ulang, ya lama-lama akan habis ya, lama-lama akan habis. Karena itu perlu diisi ulang. Yang mengisi ulang siapa? Ya kita. Tanaman ya kita. Nah, tujuan kami berbagi ini ya, pagi ini kami ulangi lagi berkali-kali sebenarnya, itu supaya teman-teman tidak salah dalam membeli. Sekali lagi, tidak salah dalam membeli pupuk ya, makanan untuk tanaman itu. Karena apa? Di luar sono ya, banyak sekali orang yang berlomba-lomba ya, mendekati petani, menawarkan pupuk ya, menawarkan pupuk isinya. Nah, kalau kita nggak paham ya dibeli lagi. Yang namanya sales kalau mengatakan bahwa produk yang dijual selalu nomor 1. Nah, tetapi kalau kita sebagai pekebun itu paham teman-teman, paham bahwa tanaman itu perlu nutrisi ini loh ya. Jadi tidak akan sembarangan dalam membeli. Nah, pertanyaannya, nutrisi yang dibutuhkan itu apa saja ya? Nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu ada 3 kelompok besar teman-teman ya. 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah dibutuhkan dalam jumlah banyak ya. Nutrisi dibutuhkan dalam jumlah banyak, makanya disebut dengan hara makro ya, dibutuhkan dalam jumlah sangat banyak. Karena itu disebut hara makro ya. Itu teman-teman. Nah, apa saja yang masuk kategori hara makro tadi? Yang pertama itu adalah nitrogen ya. Nitrogen jumlahnya sangat banyak dibutuhkan, terutama di fase vegetatif. Nah, nitrogen dapat didapatkan di mana? Di pupuk urea teman-teman bisa dapatkan, di ZA teman-teman bisa dapatkan, ataupun di pupuk majemuk. Itu lebih baik karena di situ ada fosfat, ada kalium. Nah, jadi hara makro tadi di samping nitrogen ya teman-teman, ada fosfat sama kalium. Jumlahnya dibutuhkan sangat banyak, terutama di fase vegetatif. Ya, di fase vegetatif itu kebutuhan nitrogennya sangat besar teman-teman. Karena itu pupuk majemuk kami anggap kurang.
Makanya kami biasanya menambahkan ZA. Ya, kalau misalnya di pupuk majemuk itu komposisinya 15 15 15 atau 16 16 16, nah nanti kita tambah ya, kita tambah dengan ZA di mana kandungannya ada 22%. Nah, ini ini yang teman-teman perlu tahu. Jadi hara makronya tadi nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah hara makro. Yang pertama tadi makro primer, teman-teman, ya. Tak tambahi. Lupa tadi, makro primer. Kemudian dibagi lagi ada makro sekunder. Jumlahnya dibutuhkan apakah sangat banyak? Tidak. Ya, sedang-sedang saja. Nah, hara makro sekunder itu apa? Ya, magnesium, kalsium, sama sulfur. Dicatat nih, ya. Ya, magnesium, kalsium, sama sulfur. Ya, tolong diperhatikan, ini penting. Nah, didapatkan di pupuk apa? Kalau magnesium bisa teman-teman dapatkan dari pupuk tunggal, ya, magnesium sulfat. Di sana juga ada sulfurnya. Nah, ini kalau paham kandungannya enak kita berkebun, teman-teman. Ya, magnesium, kalsium juga bisa didapatkan dalam pupuk tunggal. Misalnya, ya, dolomit, ya. Dolomit itu ada magnesiumnya juga sih, ya. Jadi magnesium, sulfur, kalsium itu bisa didapatkan. Misalnya tadi kita aplikasi makro primer, kita gunakan ZA, bonusnya apa? Sulfur. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ada makro primer atau makro sekunder. Makro primer saya ulangi lagi biar paham. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Makro sekundernya apa? Makro sekundernya magnesium, kalsium, dan sulfur. Ya, itu. Tolong ini dimengerti, ya. Sebagai pekebun kita harus tahu. Kemudian ada unsur lagi. Yang ketiga adalah hara mikro. Kenapa disebut mikro? Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Apakah kalau diabaikan bermasalah? Bermasalah. Karena apa? Ini wajib. Ya, biasa disebut dengan hara esensial, wajib. Ya, itu apa saja isinya? Ya, apa saja? Nih kita sebutkan nih. Yang pertama, ya, yang pertama zinc, ya. Kemudian tembaga, koper, mangan, ya, molybdenum, boron, ya. Kemudian klor, silika, kobal. Nah, zat besi. Nah, itu. Jadi ada berapa? Coba kita lihat, kita hitung lagi ya. Yang pertama zinc, kemudian mangan, kemudian boron, molybdenum, klor, zat besi, silika, kemudian kobal. Ada 8 atau 9 ya, teman-teman. Itu hara mikro, dibutuhkan dalam jumlah tidak terlalu banyak. Ya, dibutuhkan dalam jumlah tidak terlalu banyak. Nih, penting nih. Ya. Jadi, ya, yang pertama tadi makro, ada makro primer dan makro sekunder, kemudian mikro itu disebut dengan nama biasanya hara esensial atau mineral yang dibutuhkan oleh tanaman, teman-teman. Ya. Kemudian masih ada lagi, ya, yang non mineral itu dalam bentuk karbon, ya, nitrogen dan oksigen. Kalau nitrogen dan oksigen bebas di udara. Nah, karbon ini biasanya di dalam tanah teman-teman bisa gunakan misalnya asam humat, ya. Ini penting, ya. Ini penting. Nah,
Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau tanaman kita itu kekurangan unsur hara? Ya, apa yang terjadi? Tidak tumbuh dengan baik. Ya, tidak tumbuh dengan baik. Misal, ya, daunnya menguning, ya, tunasnya mengkerut. Itu awalnya kenapa, teman-teman? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang, ya, nutrisi yang diberikan tidak ada atau kekurangan. Nah, teman-teman, kita kembalikan lagi kepada teman-teman, apa yang terjadi pada diri kita kalau, ya, kita tidak makan, kebutuhan gizi kita kurang. Apa yang terjadi? Pertama, bukan sakit dulu, tetapi lemah. Ya, lemes. Jadi nggak makan kurang gizi, akhirnya lemes. Ya, lemes, ora iso mikir dan lain sebagainya, sehingga penyakit itu gampang menyerang. Ya, kalau kita lemes, kekurangan gizi, makannya kurang, ya, itu kita mudah diserang penyakit, teman-teman. Sama seperti tanaman. Sebenarnya kenapa tanaman itu menyerang, penyakit itu menyerang tanaman kita? Karena tanaman itu dalam keadaan lemah. Lemah itu salah satu penyebabnya adalah kekurangan makan. Karena itu, ya, supaya tanaman kita itu tidak, ya, mudah diserang penyakit, maka cukupi nutrisinya. Ya, cukupi nutrisinya supaya tanaman kita sehat dan tidak mudah diserang oleh penyakit, teman-teman. Ya. Nah, itulah, ya, cerita pagi ini, ya, dari kami Dewani Duren. Ya, kami tidak pernah bosan mengulang pelajaran ini. Karena apa? Faktanya masih banyak pekebun yang tidak tahu sehingga membeli pupuknya ngawur. Ya, karena di luar dan karena tidak kemengertian kita. Petani itu dimanfaatkan oleh yang namanya penjual pupuk. Ya, pabrik pupuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, karena itu kita harus cerdas. Nah, sebelum berkebun kita harus tahu ini. Jangan sampai setelah berkebun baru tahu. Jangan sampai seperti kami dulu. Ya, seperti kami dulu berkebun, ya, tanpa bekal ilmu, akhirnya apa? Di belakang ujung-ujungnya ngawur, yang jadi korban adalah tanaman kita. Oke, teman-teman, ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Duren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.